Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal B dengan NIM 22650034 dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, langsung saja. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu kasus penggunaan teknik pemecahan masalah AI. Kendali robot otonom. Kendali robot otonomi adalah teknik pengendalian robot yang dilakukan dengan menggunakan algoritma atau peraturan tertentu yang memberikan perintah pada robot untuk mengikuti arahan atau perintah yang dibutuhkan. Cara ini memungkinkan robot untuk bekerja secara mandiri tanpa perlu pengendali manusia. Robot otonomi biasanya digunakan di bidang industri, pertambangan, dan bidang lainnya untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan presisi dan ketepatan yang tinggi. Algoritma yang digunakan untuk kendali robot ini dapat menggunakan pemodelan dinamis atau pemodelan statis, serta pengenalan objek atau pengukuran position. Contoh kendali robot otonomi. 1. Pertanian. Robot otonomi dapat digunakan pada sektor pertanian untuk mengontrol sistem pengairan dan sistem irigasi pada lahan pertanian secara mandiri. Robot dapat memantau kondisi lahan, mengontrol sistem pengairan dan sistem irigasi, serta menyebarkan pupuk secara efisien dan efektif. 2. Manufaktur. Robot otonomi dapat digunakan di industri manufaktur untuk memproduksi produk secara mandiri dan dengan efisiensi yang tinggi. Robot dapat diprogram untuk melakukan tugas tertentu seperti pemotongan, pengelasan, dan pengemasan produk, presisi dan akurasi yang tinggi. 3. Perawatan rumah sakit. Robot otonomi dapat digunakan pada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemantauan kondisi pasien. Robot dapat diprogram untuk memantau kondisi pasien, mengontrol sistem pengelolaan obat dan peralatan medis, serta mengambil sampel DNA atau organ tubuh yang diperlukan untuk pemeriksaan atau analisis. 4. Eksplorasi ruang angkasa. Robot otonomi dapat digunakan pada eksplorasi ruang angkasa untuk memantau dan mempelajari kondisi antariksa serta mengumpulkan data yang untuk penelitian ruang angkasa. Robot dapat diprogram untuk mempelajari sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi adalah sistem yang dirancang untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna atau konsumen berdasarkan data yang ada pada sistem. Rekomendasi yang diberikan dapat berupa produk, layanan, atau informasi yang berkaitan dengan minat dan kebutuhan pengguna. Sistem rekomendasi dapat digunakan di bidang-bidang seperti retail, pariwisata, dan jasa keuangan yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan mereka, serta membantu pengguna dalam membuat keputusan belanja atau investasi. Contoh sistem rekomendasi. Berikut ini adalah contoh sistem rekomendasi yang memungkinkan telah Anda temui di deskripsi. 1. Sistem rekomendasi di Amazon. Amazon menggunakan sistem rekomendasi untuk memberikan rekomendasi produk kepada pengguna berdasarkan sejarah pembelian, produk yang berkaitan, serta minat dan selera pengguna. Tujuan dari sistem rekomendasi ini adalah untuk membantu pengguna dalam menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Yang kedua, sistem rekomendasi di Netflix. Netflix menggunakan sistem rekomendasi untuk memberikan rekomendasi film, serial, dan acara TV kepada pengguna berdasarkan sejarah tontonan dan tipe konten yang mereka sukai. Tujuan dari sistem rekomendasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas konten dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang ketiga, sistem rekomendasi di Spotify. Spotify menggunakan sistem rekomendasi untuk memberikan rekomendasi musik kepada pengguna berdasarkan sejarah streaming dan musik yang dipesan pengguna. Tujuan dari sistem rekomendasi ini adalah untuk membantu pengguna dalam menemukan musik yang sesuai dengan selera mereka. Chatbot pelayanan pelanggan.
Chatbot pelayanan pelanggan adalah suatu teknologi yang menggunakan algoritma pemrosesan bahasa alami dalam kurung NLP untuk menjawab pertanyaan dan permintaan pelanggan secara otomatis melalui platform percakapan seperti WhatsApp, Messenger, dan situs web perusahaan. Chatbot pelayanan pelanggan dapat digunakan untuk memberikan asistensi, menjawab pertanyaan, mengatasi keluhan, dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi pelanggan. Chatbot pelayanan pelanggan mampu mempercepat tim to resolution dalam kasus konsumen dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh chatbot CS, salah satu contoh chatbot customer service yang diketahui kalayak ramai adalah chatbot Veronica yang digunakan oleh Telkomsel yang dapat dihubungi selama 24 jam. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.